Ya, haleluya, salam saudara-saudara. Eh, Mereaksi eh, video Munzir Situmorang. Situmorang ini sudah berjasa di dalam penerbitan buku saya yang dulu, bahwa buku saya itu kata dia tiap bulan 150 muslim terima Yesus, masuk Kristen kata dia. Ya, hitung-hitung iklan gratis terhadap buku yang saya tulis. Dan saya kira buku itu setelah dia viralkan buku saya itu, saya kira saya akan ditangkap oleh polisi waktu itu. Ternyata belum. Saya tulis lagi satu buku. Baru kemudian saya tulis lagi buku. Buku itu mungkin saya itu ndak terlalu cepat untuk mengolah dan memanfaatkan kesempatan bisnis yang sudah dibantu oleh Munjir Situmorang. Terima kasih ya Munjir Situmorang, kamu semakin ngawur sebenarnya di dalam beragama. Kita lihat dulu apa kata dia di video ini. Pertanyaan, saya punya Taurat, punya Zabur, punya Injil di rumah. Tidak ada klarifikasi yang sama dengan ini. Saya punya Zabur, punya Taurat, punya Injil di rumah. Tidak ada ayat seperti surat 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memelihara. Ibu lihat, Al-Quran diturunkan dengan bahasa sempurna, bahasa Arab. Tidak bisa dipalsukan, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Satu. Yang kedua, orang kafir tidak bisa mengganggu Al-Quran secara literal. Yang ketiga, orang kafir tidak bisa memalsukan Al-Quran, apalagi menambah dan mengurangi. Sementara kitab lain sudah dirusak dan diacak oleh pengikutnya sendiri. Oke. Mau bukti? Sudah, saya nggak perlu bukti dari kamu yang jelas. Kenapa? Sekarang saya tanya ya, Morang. Morang, kenapa ada ayat hapus menghapuskan ayat? Tidak akan ditemukan di dalam Alkitab itu bahwa satu ayat menghapuskan ayat yang lain. Misalnya manansah min ayatin au nunsiha na'ti bi khairim minha au mithliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, itu kan? Lucu kan ayat paling lucu di dunia yang ini nih. Nasah mansuh. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Surat Sapi Betina ayat 106. Pertama, nasah menurut istilah para ulama usul fikih mutaakhirin, mereka memiliki ta'rif yang berbeda-beda. Pokoknya kalau diserang masalah ini terkencing-kencing Pak Kiai, entah siapapun, saya tidak tanggung-tanggung untuk berbicara masalah ini. Al-Baydawi rahimahullah wafat 685 Hijrah mendefinisikan dengan nasah penjelasan berhentinya hukum syariat dengan jalan syar'i yang datang setelahnya. Ya lucu, undang-undang kok main ubah-ubah sendiri. Allah, sang Allah itu yang maha kaya, yang maha pandai, yang maha mengetahui. Kenapa menurunkan ayat kemudian diganti dengan ayat yang lain? Ayo. Situ morang. Situ memang morang apa? Ibnu Qudamah rahimahullah wafat 620 Hijrah.
menyebutkan definisi nasah dengan menyatakan menghilangkan hukum yang ada dengan perkataan dalil yang dahulu dengan perkataan yang datang setelahnya. Jadi menutup hukum itu. Tetapi adakah setelah Al-Quran ini dipahami sepenuhnya sejak 1924 jatuhnya Turki Utsmani, mengetahui mana ayat nasah, mana ayat mansuh? Gak ada yang tahu. Gak ada yang mengerti. Sampai sekalipun dia ahli tafsir sekalipun. Sampai secanggih apanya sih Somad? Ini ada Ustadz si Plukus Suntur baru itu, Nuruddin namanya. Sejauh apa kamu mengetahui itu? Manakah ayat yang hapus dan mana yang menghapuskan hukum itu? Nggak ada yang tahu. Ya ada sih yang tahu, tetapi untuk menjelaskan ya nggak mungkin lah. Jadi beda dengan Alkitab. Ya, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Nggak berubah. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihatlah itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Yesaya 40 ayat 8-10. Lalu kamu mengatakan tidak ada ayat semacam ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Ini di dalam Zabur, di dalam Taurat, jelas sekali ayatmu. Apakah matamu nggak melihat itu, Morang? Morang. Oh maaf, bukan Morang. Munjir. Marganya situ Morang. Saya salah menyebutnya. Munjir. Jelas sekali kok. Nah inilah penyesatan yang dilakukan oleh para mu'allaf ini. Sesat menyesatkan, saudara. Kitab Yeremia katanya, kitab Yesemia. Ada itu ya guna make nama saya itu. Kalau saya nggak pernah mundur sedikit pun. Saya tetap maju, orang mau mengejek dari dalam kah, dari Kristen kah, dari apalagi Islam. Dari Kristen aja saya nggak acuhkan. Biar Tuhan yang maha kaya, maha adil itu, yang akan menjadi hakim atas diri saya dengan Anda semua, yang menentang kebenaran apa yang saya sampaikan. Makanya harus ada saya memang ya, untuk menjelaskan mereka yang kesurupan, menjelaskan tanpa pemahaman, tanpa pengetahuan. Jadi katanya Allah yang menurun Quran, Allah juga yang menjaga. Tetapi nasah mansuh nggak ngerti loh. Kamu nggak ngerti, saudara. Terima kasih. Kemudian Maleakhi 3 ayat 6-7, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ya, sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Tobat, terima Yesus. Ya, siapapun yang mu'alaf, tinggalkan lagi keyakinanmu itu. Tuhan Yesus
akan tetap menolong dan membantu Anda. Tidak perlu takut, Anda akan diampuni. Jangan seperti Agustan, jangan seperti Moko Ginta yang sudah bersumpah membenci antikris itu. Selama nyawamu masih ada dalam tubuhmu, terima Yesus, Tuhan akan menolong. Ada banyak ustadz-ustadz mu'alaf itu yang sudah menistakan Tuhan Yesus Kristus. Si Dogitang, coba kamu sadarlah, kembalilah. Kalau saya kalau berdoa, Tuhan, terimalah nyawaku ini, aku kembalikan kepada Engkau, terserah Engkau Tuhan, kapan Engkau ambil. Enak kalau saya ngomong. Iya. Sudah cukup 60 tahun. Umur saya sekarang sudah 60 tahun. Jadi jangan songong ya, munjir orang mengatakan bahwa kitab sucimu itu tidak pernah berubah. Apalagi katanya, masih ada kata dia. Nih buktinya. Buktinya katanya. Coba lihat Al-Quran. Kenapa kita habis-habisan Allah membela dia? Ini apa bu bacaannya? Bali. Ini tali. Ini Fali. Tali, Bali, nama pulau, betul? Tali, nama benda. Fali, nama orang. Satu saja yang usil memindahkan titik ke atas menjadi sali. Nama benda berubah menjadi nama orang. Satu saja yang usil membuang satu titik dari Al-Quran, nama orang menjadi nama benda, tali. Jadi kesimpulannya apa Al-Quran itu? Satu titik pun Al-Quran tidak bisa dihapus dan dihilangkan, ketahuan. Makanya Al-Quran tidak bisa dipalsukan. Bohong. Itu tuh. Bisa-bisanya ngarang. Saudara-saudara, tulisan Arab itu seperti tulisan Batak ataupun seperti tulisan Paku di zaman zaman Firaun gitu. Nggak ada titik, nggak ada A, I, U, itu nggak ada. Iya. Nah, itu dibaca dengan feeling. Seperti orang nyetir itu jadi membaca Al-Quran zaman sebelum Abu Aswad Ad-Duali yang menciptakan titik-titik tanda baca itu tahun 200 setelah meninggalnya Nabi. Sebelumnya belum ada. Munzir. Astagfirullahaladzim. Begitu hebatnya orang itu berbohong. Seolah-olah ianya. Padahal huruf Arab itu titik-titik dengan itunya setelah 200 tahun setelah meninggalnya Mr. M itu, Muhammad. Nggak ada sebelumnya. Nyombong-nyombongin. Apalagi Quran yang ada di tangan Muslim hari ini itu saling bertentangan. Ada lebih kurang itu 26 mashaf yang saling berbeda, baik cara bacanya maupun tanda-tandanya. Nggak ada yang sama, saudara. Kok tiba-tiba ada Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Oke. Memang ayatnya begitu. Tetapi Alkitab lebih daripada itu. Yehezkiel 12 ayat 28, oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, tidak satu pun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi, demikianlah firman Tuhan
Allah. Jadi jangan main-main dengan Alkitab. Apalagi kamu sombong, di rumah saya ada Zabur, ada Taurat, tidak ada satu ayat pun yang ngomong kayak begini. Saya sudah berapa ayat dari tadi saya ngomongin. Kamu cuma mengucapkan satu ayat. Inna nahnu nazzalna, cuma satu ayat itu. 1 Petrus 1 ayat 25, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Tuhan Yesus tidak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus nggak pernah berubah selama-lamanya. Dia Tuhan yang hidup. Dan firman yang tertulis ini adalah menjadi bagian dari firman yang hidup. Mazmur 119 ayat 89. Untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Teguh di sorga. Enggak kayak ayat Nabi turun celana, turun ayat. Turun celana, turun ayat. Apaan? Enak bener. Gua juga kepingin jadi nabi kayak begitu. Ngelampok suku-suku kecil. Kepingin saya jadi nabi kayak begitu. Saya kalau nyada nabi kayak dulu itu, wah, narsistik. Haleluya. Yesaya 66 ayat 22. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru, yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tetap tinggal. Luar biasa tuh firman Tuhan. Tidak berubah. Bahkan Tuhan Yesus satu titik pun tidak akan berubah. Ini ada munjir. Ini gara-gara saya ketemu ayatnya itu loh, videonya tadi itu. Harus saya balas. Dan begitulah pembalasan dari si Pitung. Pembalasan dari gua hantu. Tuhan Yesus memberkati.